Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Zulfan dari Kementerian Dalam Negeri di podcast Bistik. Itu. Nah, sekarang di podcast kali ini kita datang tamu nih baru dari HMTI. Nah, buat siapa pembicaranya? Nah, kita bakal ada narasumber dari Ketua Himpunan HMTI sendiri, yaitu Mas Agung. Oke Mas Agung, silahkan boleh perkenalan diri terlebih dahulu Mas. Halo Zulfan dan teman-teman semuanya. Kenalin, aku Agung Prasetyo, bisa disebut atau biasa dipanggil Agung, dari Teknik Industri Angkatan 2019. Untuk asalnya sendiri dari Kabupaten Brebes. Alhamdulillah pada tahun ini ya 2021 ditanggung jawabi sebagai Ketua Umum HMTI Unsut untuk periode 2021 ya. Mungkin itu aja kali ya. Kan kita udah kenalan nih ya sama Mas Agung. Mas Agung sekarang posisi lagi di mana Mas? Di rumah kah atau di sini di Purbalingga? Untuk sekarang banget mungkin lagi di Purbalingga ya, tapi beberapa sempat bolak-balik ke rumah juga kalau misalkan ada kepentingan. Tapi sejauh lagi ini yang lebih ya, banyak di kosan itu di Purbalingga. Ya, persiapan detik-detik terakhir nih ya. Betul banget nih, betul. Iya. Udah harus agak deg-deg juga macam nih ini ya. Menginjak akhir-akhir Nah, walaupun kan kita udah akhir sebenarnya ya, tapi tuh kita masih pengen kenalan nih lebih jauh sama HMTI gitu. Kayak kita pengen tahu nih HMTI itu apa, terus latar belakangnya kayak gimana, profilnya kayak gimana. Nah mungkin bolehlah diceritain dulu gitu Mas soal HMTI, singkat aja gitu. Oke, mungkin aku ceritain secara singkat aja kali ya. HMTI sendiri kan sesuai kepanjangan ya, Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman. Jadi organisasi ini atau istilahnya lembaga ini itu mencoba menampung segala kepentingan keluarga besar mahasiswa teknik industri sendiri gitu. Jadi apapun itu, entah itu aspirasi, entah itu kegiatan, entah itu kepentingan-kepentingan lain yang ada di KBMTI, coba kita realisasikan lewat HMTI Unsut sendiri gitu. Jadi bisa dibilang HMTI Unsut ini lembaga tertinggi yang ada di Teknik Industri Universitas Jenderal Sudirman itu. Okay. Untuk bagian mahasiswanya. Berarti seperti itu. Sebelumnya aku mau nanya nih, dari HMTI sendiri berarti kan yang jadi anggota-anggota di HMTI itu, maksudnya jadi staf kepengurusannya itu di tahun keberapa aja tuh Mas? Oke, kalau berdasarkan riwayat ya dari tahun ke tahun itu adalah angkatan tahun kedua dan tahun ketiga itu. Berarti untuk tahun sekarang itu di 2021 ini yang menjadi pengurus itu ada dari Teknik Industri 2019 dan juga 2020 itu ya Mas ya, berbagai macam organisasi kan di HMTI. Nah, ya betul. Aku mau nanya lagi nih, kalau misalkan HMTI ini punya proker besar gak sih Mas? Itu yang emang banyak kaitannya dengan pihak luar ataupun KBMFT sendiri gitu. Iya. Oke. Mungkin aku jelasin secara umum aja kali ya. Yang pertama mungkin yang semua himpunan ada gitu, semua hima ada itu ada kaderisasi di HMTI sendiri, namanya kita mengusung namanya itu Industrial Visibility atau istilahnya ya pengenalan di Teknik Industri Unsut itu seperti apa. Ini kegiatannya dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa baru atau di tahun ini ada mahasiswa dari angkatan 2021. Untuk isinya sendiri berupa penanaman budaya-budaya dan pengenalan hima, pengenalan teknik industri juga. Ada juga perkenalan tentang fakultas teknik dan lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi seperti layaknya kaderisasi biasa di tiap jurusannya gitu. Untuk tahun sendiri
tahun ini sendiri dilaksanakan secara online gitu, melalui Zoom dan lain sebagainya. Kemudian untuk program kerja yang besar yang lain, tahun ini pertama kali HMT Unsut ini mencoba bikin sebuah proker tentang pengadaan lomba karya tulis ilmiah untuk tingkat nasional ya. Alhamdulillah telah terlaksana di bulan yang kayaknya itu dari bulan September sampai dengan bulan November kemarin banget baru kelar. Untuk tahun ini ada 2 jenis lomba, ada LKTI sama LKTI untuk mahasiswa tingkat nasional, dan juga ada lomba desain poster untuk tingkat SMA-nya. Telah dilaksanakan semuanya, kegiatannya berlangsung secara online. Alhamdulillah dapat antusias dari peserta cukup lumayan bagus gitu. Kemudian untuk program kerja yang lain ini ada distrik ya, atau mungkin yang biasa teman-teman di lembaga lain itu disnatalis lah, disnatalisnya Teknik Industri Unsut itu. Seperti disnatalis yang lain itu, kita melakukan persembahan, kita melakukan syukuran terhadap hari ulang tahunnya didirikannya Teknik Industri Unsut yang pada tahun ini menginjak tahun ke-6 itu. Kemudian kerja lain ada industrial competition, seperti kalau di masyarakat FT itu POST-nya teknik industri lah. Jadi lomba bidang non akademik ya, ada olahraga, ada seni, budaya, itu untuk tiap antar angkatan dilaksanakan di bulan November kemarin. Alhamdulillah untuk tahun ini dilaksanakan dengan beberapa lomba, mencakup lomba e-sport dan juga lomba kesenian yang lain. Itu untuk income. Kemudian ada Industrial Fun Festival. Ini seperti apa ya, yang seru-seruannya anak teknik industri Unsut ya. Kita ngerasa gitu, dikit-dikit laprak, dikit-dikit tugas gitu. Dan kami dari pengurus HMT Unsut mencoba bikin sebuah proker biar asik-asikan gitu. Jadi di prokernya itu kita menampilkan bakat-bakat dari tiap angkatan dan mencoba seru-seruan aja. Sebenarnya ini didesain untuk proker yang dilaksanakan secara offline ya, jadi biar lebih seru gitu. Tapi karena ya kita tahu sendiri ini COVID nggak kelar-kelar, jadi kita laksanakan secara online ya. Mungkin program kerja seperti itu ya, yang istilahnya lumayan besar dan lumayan butuh peserta banyak gitu di HMT Unsut periode 2021. Cukup banyak juga ya program besarnya gitu ya di dalam himpunan. Aku mau nanya nih, kan tadi ada LKTI apa ya? LKTI ya? Yang nasional itu lomba ya? Apa? Itu tadi apa? Oh, karya tulis ilmiah itu nasional khusus ke mana tuh, Mas? Karya tulis ilmiah targetnya. Jadi jadi LKTI ini mungkin tadi aku belum nyebutin nama program kerjanya ya. Jadi nama programnya sendiri itu ada Industrial Science and Engineering Competition. Ada 2, LKTI dan juga desain poster. Untuk LKTI sendiri karena tingkat nasional ya, jadi kita membebaskan selagi dia masih di S1 dan belum lulus ya. Jadi semua peserta atau semua mahasiswa di seluruh Indonesia bisa mengikuti kegiatan tersebut itu. Adapun katanya itu dalam bentuk tim, dan satu tim itu harus dalam satu universitas gitu. Jadi biar identitasnya lebih gampang gitu. Cukup luas ya itu jangkauannya. Dan kemarin juga pastikan kondisi online gini ya cukup banyak juga nggak sih yang partisipasi gitu, karena kan nggak harus datang langsung ke sini atau apa kayak gitu kan ya, jadi tinggal di online aja. Betul. Ya itulah salah satu hikmah dari adanya si pandemi ini gitu. Jadi semuanya agak lebih gampang dilaksanakan. Nanti kita harus muter otak gitu buat inovasiin sesuatu. Iya, soalnya kayak apa ya? Iya kan, betul banget gitu lah ya, yang biasanya kita yang offline gitu kan, tiba-tiba jadi online tuh. Betul. Iya, perlu banget. Lagi kalau
Lagi kalau udah melaksanakan 2 tahun kepengurusan secara online gitu, jadi kayak agak lumayan bosan juga sih, cuman di balik itu semua pasti ada play atau hikmah yang bisa diambil lah. Contohnya kayak kita ngapa-ngapain kalau misal mau rapat, mau kegiatan apapun bisa jadi lebih cepat gitu karena semuanya online. Ada proker kaderisasi ya, di situ aku dan Ismail menggunakan aja. Kalau boleh tahu nih dari HMTI sendiri punya ciri khas apa sih di budayanya ini gitu? Ada nggak? Oke, mungkin dari sepengalaman aku ya, sepengalaman dan sependek ilmu aku yang udah 3 tahun di teknik industri unsur. Jadi yang kita tanamin ya mungkin semua jurusan juga menanamkan hal yang sama. Jadi adanya bentuk kekeluargaan untuk setiap anggotanya gitu. Jadi dalam pelaksanaan, contohnya saja dalam pelaksanaan program kerja di HMT Unsur itu, apapun permasalahannya, apapun konsekuensinya harus diambil dalam mode atau istilahnya metode kekeluargaan gitu. Jadi jika ada permasalahan atau mungkin dalam gaulan ya sehari-hari dalam dunia perkuliahan juga kita benar-benar mencoba tidak ada gap antar angkatannya gitu. Jadi semuanya keluarga, semuanya menganggap HMT ini sebagai rumah dia untuk tinggal, rumah dia senyaman mungkin, atau rumah dia menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita sebisa mungkin set adanya dari setiap mahasiswa baru itu menganggap HMT ini sebagai rumahnya gitu. Jadi sejauh apapun dia main, sejauh apapun dia pergi ya nantinya tetap akan ingat rumah yang pernah dia singgahi gitu, yaitu di HMT Unsur. Kami mencoba mengeset akan hal itu untuk setiap mahasiswa barunya atau mungkin seluruh mahasiswa yang ada di teknik Unsur. Apa ya? Rumah dan anggapannya tuh seperti keluarga lah, berarti kan kita sama-sama ada masalah diselesaikan dengan secara baik-baik seperti keluarga, terus gitu. Gitulah, emang harus ditanamin juga hal tersebut karena menurut aku itu tuh juga ciri khas teknik sih. Karena itu ciri khas teknik juga ya, dimana kita kan teknik terkenal solid gitu kan. Nah itu tuh emang harus ada gitu di tiap jurusannya gitu menurut aku. Keren. Oke. Selain ini aku kan kita udah bahas soal himpunan nih ya. Nah sekarang aku mau nanya-nanya nih Mas soal gimana sih di teknik industri itu, apakah seru atau ada sesuatu yang kurang nih di teknik industri Unsur nih atau gimana gitu Mas? Mungkin cerita-cerita di kita. Oke, mungkin aku bahas teknik industri secara keseluruhan dulu kali ya. Jadi mungkin buat informasi aja buat Mas Sulfan atau teman-teman yang lain yang belum tahu teknik industri kayak apa. Jadi pada intinya mungkin aku ngutip dari Mbah Google dulu kali ya. Kayak industri itu apa gitu belajar. Jadi teknik industri itu kayak jauh sependek ilmu aku ya. Ini bidang keilmuan yang merancang, memperbaiki dan juga menerapkan sistem terintegrasi berdasarkan ilmu matematika, fisika dan juga ilmu sosial. Dan untuk menerapkan sistem terintegrasi tersebut kita menggunakan atau mencoba mengoptimalkan sumber daya yang ada, di mana sumber dayanya itu ada 6M: man, machine, method, market, money dan juga material. Jadi di teknik industri itu sebenarnya bisa dibilang teknik yang nggak teknik banget bisa, atau mungkin jurusan yang benar-benar jangkauannya itu luas banget itu. Seperti yang udah aku sebutin tadi ya. Jadi dia mencoba merancang, memperbaiki dan juga menerapkan ya. Jadi kayak dari awal banget nih rancang, kemudian memperbaiki sistem yang ada dan juga menerapkan sistem tersebut kepada sistem di aslinya gitu. Dan kita juga belajarnya itu berdasarkan ilmu-ilmu matematika, ilmu fisika dan juga ilmu sosial. Mungkin agak lumayan bertentangan ya di
saintek lah, di rumpun saintek gitu. Jadi kita tetap belajar sosial, dalam artian kita belajar manajemen, kita belajar ekonomi, kita belajar tentang bisnis juga. Jadi apapun yang ada dalam dunia industri ya, mungkin Mas Zulfan ini teknik industri itu bayangannya kayak PT Astra gitulah ya, PT perusahaan yang ada di industri gitu. Anggaplah kita PT Astra. Jadi semua hal yang ada di PT itu kita pelajarin gitu. Mulai dari gimana tadi ya mengoptimalkan sumber daya yang ada, manusianya, materialnya, mesinnya, metodenya, keuangannya, dan juga apa tadi yang belum, mungkin 6M itu. Jadi kalau dibilang teknik industri itu sulit, sebenarnya sulit karena apa ya, kita belajar semua cabang atau semua hal yang ada di industri, mencakup tadi ya kayak matematika, fisika, dan ilmu sosial juga. Jadi mungkin Mas Zulfan bayanginnya kayak kalau ini maaf aja barangkali ada yang tersinggung nanti ya, kayak misalkan teknik sipil ya persipilan doang gitu ya, geologi juga geologi, elektro udah kita mindset kita di secara orang awam itu misalkan teknik elektro ya listrikan udah gitu ya, meskipun nanti di dalamnya ada ini ya. Kalau di teknik industri itu misal dibilang industri bilang belajar apa, semuanya gitu. Kita mahasiswa teknik industri itu nggak bisa ngejawab kayak belajar apa sih di industri, ya semuanya gitu. Ekonomi kita belajar, ya, fisika juga kita belajar, permesinan gitu. Jadi bisa dibilang apa ya namanya, lumayan berat juga kalau memang benar-benar mendalami semua semua bagian yang ada teknik industri gitu. Itu bayangan pertama gitu, atau penjelasan pertama tentang teknik industri secara umum gitu. Akhirnya dari yang aku jelasin Mas Zulfan udah lumayan mudeng kan ya? Cukup luas lah ya. Oke. Kalau di teknik ya bener, intinya gitulah ya, bisa dibilang teknik banci lah, banyak banget sebutan untuk teknik industri gitu. Termasuk orangnya pun bisa dibilang orang kayak, mungkin tips aja ya, mungkin barangkali mahasiswa yang calon mahasiswa yang masih bingung mau ngambil jurusan apa tapi pengen teknik gitu ya, kayak passion ini gitu mau ngapain karena aku nggak punya lebihan di passion di matkul ini atau mata pelajaran ini. Kau bisa teknik industri aja gitu, soalnya belajar semua gitu, jadi nanti juga ketemu di sini juga gitu. Betul, kayak kita belajar fisika di semester fisika, kimia, bahasa mata kuliah yang umum itu semester pertama ya, fisika, kimia masih ada. Belajar fisika yang lebih mendalam lagi, kita ada mekanika teknik juga. Mungkin di teman-teman sipil juga ada mekanika teknik. Mungkin kalau kita bidang ekonomi ya, kita ada analisis biaya, ada pengantar ilmu ekonomi dulu di ekonomi, ada analisis biaya, dan juga ada ekonomi teknik gitu. Jadi ya kita belajar ekonomi yang berhubungan sama dunia industri gitu, atau dunia tekniknya gitu. Itu ada manajemen juga ada, psikologi juga kita ada. Jadi mungkin kalau misalkan kita mau adu nih semua jurusan di teknik FT itu banyak-banyakan rumpun ya, kita yang menang gitu. Saking istilahnya cakupan materinya luas banget gitu. Mungkin buat teman-teman calon mahasiswa juga bisa jadi pertimbangan gitu, bisa masuk teknik industri dimanapun teknik industrinya. Sih, karena itu sih paling industri karena industri itu kan cuma satu aspek aja nggak sih untuk membangun industri anggapan gitu nggak sih? Nah, jadi mau nggak mau banyak aspek gitu kan yang harus dicapai buat bangun industri ini gitu kan. Oke. Paham. Berat banget ya, karena kan umumnya teknik ya saintek gitu ya, dan umumnya ya beratnya teknik adalah pasti soal penugasan dan penugasannya ini tuh yang menguras otaknya tuh kayak matematikanya atau fisikanya, perhitungannya kan banyaknya kayak begitu ya. Tapi dia ada ekonomi ada macam-macam gitu. Iya. Betul. Oh ya, manajemen juga ya. Iya.
ada manajemen juga gitu. Mungkin apa ya, mungkin ada orang yang setuju sama pendapatku juga itu. Kelebihan dari Saintek daripada Soshum itu kita jawabannya pasti gitu loh. A ya A gitu, B ya B, berdasarkan metode apapun ya. Kalau misal jawabannya benar dan caranya benar ya jawabannya itu gitu. Kalau misalkan Soshum kan kayak, meskipun aku nggak belajar juga kayak misalkan ilmu politik atau ilmu apa, berdasarkan apa ya, analisa kita berdasarkan data atau informasi yang kita dapat, kita curahkan kepada jawaban yang ada di tugas kita lah misalkan. Itu kan kebenarannya berdasarkan subjektivitas si ngeceknya gitu loh, kayak dosennya atau apapun itu. Kalau kita kan Saintek agak ya, kalau A ya A, B ya B gitu, kita pasti nilainya pasti gitu. Misalkan Soshum kita dapat, misal ujian kita dapat 60, ternyata pandangan kita kayaknya nggak 60 deh, bisa 90 atau 80. Itu kelebihan dari Saintek sama Soshum. Tapi kita itu kalau dari industri itu dua-duanya gitu, kita belajar Saintek yang pasti, Soshum juga yang agak lumayan pusing juga gitu. Pasti udah belajar ya Saintek sama Soshum. Betul. Tapi kalau di teknik industri unsur sendiri, mungkin ya sejauh yang aku alamin lebih mengarah ke banyak ke Sainteknya. Mungkin Soshumnya hanya 30-35% saja. Soalnya mungkin karena Soshumnya hanya sekitar kayak psikologinya, terus ada ekonomi, manajemen, berputar ke itu doang. Kalau misalkan Sainteknya kayak benar-benar banyak banget, itu ada fisikanya, terkait fisika, terkait dengan sistem produksi dan sebagainya, ada banyak di teknik industri unsur. Yang harus dipelajarin gitu, tidak satu jurusan kan sebenarnya aku bisa tanya gitu. Betul. Jadi kayak kan itu emang gak jauh dari emang yang apa yang dia mau dalemin gitu kan, kayak matematikanya itu gak jauh dari penjurusannya, pasti ada hubungannya. Tapi ya karena aspeknya luas gitu ya, industri gitu, karena benar juga sih kalau misalkan dipikir-pikir, di industri pasti ada ini gitu, pasti ada manajemennya, pasti ada ilmu ekonominya buat ngejalanin si keuangan di industri gitu nggak sih ya, mikirnya kayak gitu sih. Betul. Sama ini banyak yang bilang teknik industri itu prospek kerjanya luas banget ya. Soalnya kita kan belajar di semua lini di bidang industri. Kayak contohnya di PT ini terdapat divisi A, B, C, D, E. Nah dari semua divisi itu kita bisa masuk ke teknik industri. Cuman sejauh yang aku alami lagi ya, mungkin awal-awal juga aku bangga banget itu. Nih gue teknik industri, gitu belajar ya? Ini belajar itu, pasti pekerjaannya luas dan ya bisa lawan siapa aja gitu di teknik nanti di lapangan kerja. Tapi setelah dipikir-pikir nih, kita belajar semua. Bukan kita sih, kita nanti Mas Dewan masuk teknik industri lagi. Kami belajar kami belajar semua aspek, semua lini ya, banyak lini gitu. Tapi kita cuma belajar di kulitnya doang lah, dalam tanda kutip ya. Soalnya kita kalau misalkan nanti sudah semester akhir itu kita mengambil penjurusannya kemana itu, apakah ke manufaktur lah atau mungkin ke ergonomi atau dan sebagainya di teknik industri unsur ya misalkan. Itu boleh dikatakan udah ada spesialisasi kita. Cuman kan kita pas awal-awal kan belajar di kulit doang, dan misalkan taruhlah kita mau masuk di bagian apa ya, bagian HRD mungkin ya. Kalau misalkan yang si mereka ada HRD ya, kita di bidang HRD, di divisi HRD pun ya, yang mungkin pas aku maba itu bilang kayak teknik industri ini bisa masuk HRD, bisa masuk tim perancangan, tim ini. Tapi setelah yang aku lihat di industri nyatanya gitu, ternyata yang lulusan teknik industri gak banyak gitu loh di divisi yang tanya itu, divisi teknik industri gitu loh, kayak HRD contohnya. Di HRD saja sejauh yang aku paham malah lebih banyak anak-anak psikologi atau anak-anak manajemen kalau nggak salah ya. Ya itu berbanding terbalik dengan ekspektasi yang aku
pikirkan di awal-awal pas jadi maba gitu. Jadi meskipun aku lowongan kerjanya banyak atau istilahnya aku bisa masuk kemanapun, tapi aku masih kalah sama orang-orang yang bekerja di sesuai bidangnya yang sudah menjurus gitu. Misalkan aku mau masuk divisi marketing atau ekonomi di di perusahaannya ya, di perusahaan tersebut di teknik industri kita tetap belajar ekonomi teknik, cuman kenyataannya di lapangan ya orang-orang ekonomi lebih banyak mengisi slot di divisi ekonominya gitu loh. Yeah. Kayak kita kalah gara-gara kurang mendalam aja gitu. Tapi mungkin itu case-nya nggak terlalu banyak ya. Masih ada kayak harus teknik industri banget ya, harus memang banyak memang ada gitu. Yang aku bilang tadi, kalau kita udah melakukan penjurusan atau mungkin ngambil spesialisasi ya, kalau misal dunia kedokteran ya mungkin banyak juga, dan peluang kita masuk di lini pekerjaan ya juga banyak juga gitu. Dan yang aku takutin tuh yang aku sebutin tadi gitu, kalah gara-gara sama orang yang lebih belajarnya itu atau jurusannya itu lebih mendalam ke bidangnya aku mau tempatin kerja gitu. Itu sih paling di teknik industri. Pelajaran itu paling hebat gitu ya, punya mindset yang sama gitu. Untuk mempersiapkan juga gitu seandainya memang mendalami di bidang tertentu gitu, harus dipersiapin aja lah ya. Betul. Karena belum tentu itu jalannya gitu kan. Oke. Kan tadi udah banyak nih ya pelajaran yang dipelajarin di teknik industri gitu ya Mas. Tapi aku mau tahu dong, di teknik industri ini ada praktikumnya juga nggak sih Mas? Praktikum ya, kalau di teknik industri itu sendiri ada beberapa praktikum ya. Mungkin kalau jumlahnya aku nggak terlalu tepatnya lupa, cuman setiap semesternya mulai dari semester 2 sampai semester gitu ya, 6 masih ada praktikum. Tadi sambil belajar yang sosialnya juga gitu ya. Ya, kalau gue tahu gitu ya. Betul. Praktikum yang menurut Mas agak susah itu dan yang gampangnya apa? Menurut Mas aja itu Mas. Oke, menurut yang aku kan ini di semester 5 ya, mengalami mungkin sekitar 8 sampai kayaknya 8 praktikum atau berapa aku lupa ya. Sejauh ini yang lumayan menguras tenaga dan pikiran ya, ada namanya praktikum perancangan teknik industri terintegrasi. Di bayangannya itu di PTIT ya, kami nyebutnya PTIT ini mencoba gabungkan beberapa mata kuliah gitu. Ada perancangan sistem kerja namanya, kemudian ada PPIC, Production and Planning Inventory Control. Jadi untuk PPIC sendiri mungkin yang secara umum ya, yang sejauh aku tahu ya, mungkin nanti kalau salah dikoreksi aja. Dia itu mencoba menerapkan planning ya, atau rencana untuk produksi. Inventory itu apa ya, penyimpanan, produksi, planning dan juga inventory gitu. Itu belajar itu. Kemudian ada juga kemarin banget ada mata kuliah tentang operational research, jadi masuk juga di PTIT ini. Jadi secara umumnya mencoba membuat sebuah perusahaan atau produksi perusahaan dari awal banget, merencanakan desain, kemudian merencanakan bill of material itu kayak misalkan Mas Ulfan itu bayangannya apa ya, ballpoint yang ada beberapa partnya gitu. Jadi semua partnya itu dibutuhkan berapa, kemudian kita juga terkait dengan penjadwalan barang datang dan sebagainya itu ada. Kemudian ada juga pilihan tentang supplier itu ada. Kemudian ada, intinya di
awal banget dari desain sampai benar-benar terakhir banget sampai dia itu memproduksi berapa dan dapat dapat labanya berapa tuh untuk semua produksi yang diproduksi berdasarkan kelompok yang kami terapkan. Jadi dari awal sampai akhir itu benar-benar dari semua mata kuliah yang besar yang di teknik industri dalam PTIT itu. Kemudian yang paling gampang mungkin praktikum kimia fisika kali ya. Itu ya mungkin kayak praktikum SMA, cuman agak lumayan beratnya di penyusunan laporannya karena tulis tangan ya. Mungkin buat teman-teman mahasiswa baru yang belum merasakan praktikum tulis tangan ya siap-siap saja gitu ya. Paling kalau di praktikum di teknik industri. Aku juga tulis tangan. Tapi iya. Kalau di teknik industri sendiri yang tulis tangan sepertinya cuma 2 praktikum deh. Yang semester 3 ke atas udah mulai ketik gitu. Soalnya banyak materi gitu, nggak kayak gambar-gambar atau apa. Kalau misalkan gambar baru tulis tangan. Itu berarti yang susah itu anggapannya udah kayak aplikasi dari semua yang dipelajari lah ya. Jadi ya. Udah kayak berarti betul. Jatuhnya tuh udah kayak ngerancang mau bikin perusahaan baru ya. Industri baru gitu ya. Ya, itu kan kayaknya juga rancangan teknik industri terintegrasi itu. Jadi semua dari awal perancangan sampai akhir produksinya itu menghasilkan laba berapa dan keuntungan berapa ya. Itu semua gitu. Menyiapkan modal, menyiapkan material itu ada di praktikum itu. Dari semester 5 juga, jadi agak lumayan pusing gitu. Itu kalau yang aku baru PTIT 1 ya, baru sampai laba. Dan PTIT 2 itu terkait dengan produksinya, tata letak pabriknya itu juga ada. Agak lumayan kompleks juga sama di PTIT yang tapi 2. Menarik gitu ya. Ya kalau orang-orang yang gitu ngontrol banyak komponen atau suka mengatur banyak orang itu cocok sih ya, cocok masuk tapi di kan teknik industri. Udah dijelasin gitu ya, ada satu susah juga di teknik ini juga. Tapi sejauh ini Mas ngejalanin sebagai mahasiswa teknik industri Unsur nih, seru aja, enjoy-nya atau tetap pusing juga gitu, gimana nih Mas? Mungkin biar diceritain aja gitu ya ke teman-teman gitu. Di teknik industri itu kayak gimana sih gitu. Oke. Mungkin aku berkaca ke diri aku sendiri kali ya, karena mungkin kesibukan aku juga selain kuliah terlalu banyak juga ya, paling ya main atau ngurus organisasi ya untuk tahun sekarang, dan kesibukannya masih nggak terlalu parah banget lah istilahnya. Mungkin bisa dibilang ya kalau dari 5 jurusan yang ada di FT, aku pribadi kayak merasa jadi mahasiswa yang paling santuy gitu lah, artian kok kayak teman-teman seangkatan aku yang di jurusan lain agak lebih sibuk gitu ya, meskipun aku nggak terlalu tahu ya di dalamnya kayak apa, tapi kelihatannya memang lebih sibuk mereka. Tapi kalau dari teman-teman aku yang ngerasa kita juga sibuk gitu, kita juga pusing gitu. Mungkin aku yang agak lumayan aneh atau apa ya, dari aku pribadi kayak ngerasa ini mah biasa aja gitu lah. Ya bukannya sombong atau apa ya, tapi ya aku pribadi nggak terlalu merasa kesibukan gitu untuk dunia perkuliahan aja. Mungkin lah lebih sibuk gara-gara double aktivitas jadi mahasiswa berorganisasi juga gitu. Jadi agak lumayan sibuk. Jadi kalau aku pribadi masih lebih sibuk jurusan lain gitu, meskipun ada yang lebih nggak sibuk dari aku juga ada gitu. Aja sih Mas. betul ada yang ada tugas tapi cuma numpang lewat doang juga ada gitu. Oke. Berarti teknik industri itu masih dibilang kayak seru lah ya, berarti jalani
buat dijalani gitu. Kan buat gambaran juga nih gitu ke teman-teman nanti ya, mahasiswa baru atau nanti kali aja nih ya bakal ada dari datangnya lagi gitu di 2019 belum ngerasain teknik atau apa, itu kan bisa tahu gitu dari sini gimana teknik industri unsur gitu gambarannya. Aku mau nanya lagi nih Mas, kan teknik industri unsur itu anggapannya adalah satu jurusan yang baru nih ya, baru dan bisa dibilang bukan buruk apa ya, kurangnya adalah akreditasi yang rendah gitu kan ya, masih mungkin kayak gitu kan. Banyak orang yang suka ada pemikiran aduh pengen masuk teknik industri ini, tapi pas ngelihat yang unsur wah masih segini akrednya gitu kan, jadi kayak berpikir. Tapi menurut Mas sendiri gitu, apakah dengan akred gitu adalah penggambaran sebenarnya dari yang Mas rasain, atau ternyata nggak juga kok, nggak ngaruh, hal tersebut masih bisa dijalani, masih bisa dapat kok banyak ilmunya gitu, gimana nih Mas? Kalau sejauh yang aku ini ya, kan aku juga punya temen kan teknik industri kan banyak udah banyak ya univ-univ yang ada teknik industri yang mungkin agak lebih banyak dibandingkan beberapa jurusan yang ada di FT gitu untuk secara nasional. Jadi aku beberapa punya temen teknik industri di jurusan lain, sampai beberapa kali ada temen juga dari teknik industri jurusan lain, universitas lain yang istilahnya secara administratif ya akreditasinya lebih dari kita di atas teknik industri unsur gitu. Tapi secara materi, secara ilmu yang diberikan dan secara praktikumnya pun lebih sama ya. Mungkin yang agak jadi penghalang itu yang pertama, nah mungkin di kita jurusan baru tools untuk praktikumnya atau mungkin laboratoriumnya itu masih lumayan kurang gitu, dalam artian ya setiap praktikum pun modulnya agak sedikit ganti-ganti gitu, karena modul yang sebelumnya itu menyesuaikan dengan alat atau mungkin komponen di laboratorium yang ada gitu. Setiap tahun kan pasti ada penambahan alat atau mungkin penambahan alat bantu praktikum, jadi modulnya pun agak lumayan ganti-ganti juga. Dan tahun ke tahun mungkin tenang saja bakal lebih menunjukkan perbaikannya. Dari aku di maba jadi tahun kedua sampai ini tahun ketiga, aku ngelihatnya itu menuju ke arah perbaikan itu. Ya mungkin mau jurusan juga pasti menuju ke arah perbaikan itu yang pertama. Kemudian kalau dilihat dari perspektif nanti kerjanya gimana gitu, kalau misalkan kita lulus dari jurusan akreditasi C, yang pertama mungkin dari yang aku lihat, kalau akreditasi C itu berpengaruh di BUMN ya, kalau nggak salah ya. Mungkin teman-temannya ada yang lebih tahu. Ada yang diterapin minimal dari jurusan ini dengan akreditasi ini gitu. IP sekian dari jurusan ini dan juga akreditasi ini. Dan sejauh yang aku tahu, akreditasi yang dimaksud itu akreditasi universitasnya gitu, bukan jurusannya ya. Tapi ada beberapa pekerjaan yang akreditasinya itu ya akreditasi yang dimaksud adalah akreditasi jurusan itu. Tapi berdasarkan cutting aku yang udah bekerja di sana sini, ada yang bekerja di bidang tambangan lah, ada di online shop kayak Tokopedia gitu juga ada. Ya semuanya mungkin sepaham dan sekata kalau akreditasi itu tidak berpengaruh bagi lulusan teknik industri unsur gitu. Jadi tenang saja, barangkali ada calon mahasiswa FT yang pengen masuk di teknik industri unsur atau yang udah masuk di awal-awal jadi mahasiswa gitu, semester 1, semester 3. Tenang saja, akreditasi nggak terlalu berpengaruh terhadap nanti kerja kayak gimana, dan nggak berpengaruh juga dalam sistem pendidikannya gitu. Hanya saja mungkin karena masih jurusan baru jadi agak lumayan meraba-raba, dalam artian
ini praktikumnya misalnya ada praktikum baru, ini praktikumnya mau kayak gimana. Nah itu harus ada studi banding dan ada istilahnya apa ya, pendekatan dengan jurusan-jurusan lain atau di univ lain biar praktikumnya itu setara dengan yang ada di kurikulum di tingkat nasional gitu. Tapi yang sejauh aku rasakan ya, meskipun akreditasinya masih rendah ya, ilmunya masih nggak bisa diremehin juga gitu, nggak kalah lah. Jadi kayak misal ada cerdas cermat berteknik industrian gitu, ya kita nggak kalah lah dari jurusan-jurusan lain. Itu sih paling. Berarti masih bisa diadu lah ya, berarti ya akreditasi itu. Betul. Ini buat pesan juga gitu ya, teman-teman nanti kali aja yang mau daftar di teknik industri unsur. Jadi ilmu tuh masih bisa digapai tanpa harus pandang akreditasi. Betul. Oke. Mungkin aku kayak gitu sih, pertanyaan terakhir kali ya. Ya tuh soal teknik industri gitu di unsur. Okay. Buat Mas sendiri gitu, mungkin ada nggak satu kata atau dua kata yang bisa ngegambarin teknik unsur itu seperti apa kepada mahasiswa baru dan pesannya nanti gitu, kayak gitu. Ya namanya juga apa ya, mahasiswa ya biasanya ribut praktikum mulu, laprak mulu, jadi aku sedikit mencurahkan atau mengasih perhatian ke Mas Sulfan, barangkali nggak dapet kan ya. Kira-kira gimana nih? Sibuk apa nih sekarang Mas Sulfan? Sibuk apa? Sebenarnya dari aku kan teknik geologi, kesibukannya kayak biasa aja ya, pasti sama yang lain kayak praktikum masih jalan itu kan, apalagi di kondisi sekarang yang udah mepet-mepet di akhir semester gitu ya, masih mungkin kalau aku karena ada perubahan di kurikulum ya di teknik geologi, jadi ada satu hal yang dikejar gitu, ada kayak mepet sesuatu, jadi ada satu gitulah, karena ada perubahan yang baru jadi banyak yang dikejar. Betul. Cukup capek sih, tapi ini pandangan aja ya, kalau misalkan teknik emang capek, tapi teknik itu seru juga buat dijalanin. itu ya, ini ngasih tahu aja ya, itu sih. Betul. Oke. Tadi ya aku mungkin agak kelupaan juga ya, di teknik industri juga ada sedikit perubahan kurikulum ya di tahun sekarang ini. Aku pun di semester 5 yang harusnya cuman satu praktikum jadi 3 praktikum kalau nggak salah ya, jadi dalam satu semester, jadi agak lumayan hektik juga di semester ini. Ya gara-gara ada perubahan kurikulum gitu. Itu mungkin basa-basinya ya tadi. Oke, siap. Okay. Tadi sorry, ada pertanyaan apa ya tadi ya? Dari pandangan Mas Agung gitu sebagai mahasiswa industri unsur yang udah menjalankan jauh ini kepada maba-maba yang nanti bakal masuk gitu, pesan-pesannya untuk barangkali nanti itu pas masuk ataupun pas mau masuknya gitu. Yang tadi yang menggambarkan teknik industri unsur ya. Oke. Kalau satu kata ya mungkin aku deskripsinya sebagai rumah ya, karena masa-masa setelah pra remaja ya, mungkin mahasiswa kan pra remaja ya, untuk atau menginjak awal-awal dewasa, jadi agak lumayan dibentuk juga pribadinya atau mentalnya ya di teknik industri kuliahan itu. Dan aku pribadi dan teman-teman di teknik industri sepertinya menganggap teknik industri ini sebagai rumah, karena dimana kita bisa berkembang, mana bisa kita berkeluh kesah dan menemukan keluarga baru. Yang pertama, jadi untuk teman-teman mahasiswa baru dan juga calon mahasiswa baru di teknik industri unsur, jangan takut, jangan minder. Meskipun kita anak terakhir di FT, tapi kita masih punya hak yang sama sebagai KBM FT. Kita masih punya kesempatan yang sama untuk entah itu berorganisasi atau mengajar akademik dan sebagainya gitu. Dan jangan ragu kalau misalkan
memandang lagi-lagi akreditasi ya, kalau teknik industri ya, akreditasi ini masih ini, jangan ragu. Nah justru mungkin kalau misalkan teman-teman yang agak lumayan pesimis sama nilainya atau pas calon mahasiswa baru ya, pesimis sama nilainya, mungkin bisa menjadikan alternatif di teknik industri Unsud karena banyak orang yang menganggap remeh, jadi persaingannya pun agak lumayan dikit. Tapi kitnya TN ya, mungkin kitnya PTN ya banyak juga gitu loh. Jadi semua jadi kalau beberapa 2 tahun yang belakang ya, setahu aku juga peminatnya menunjukkan angka kenaikan terus gitu. Jadi berdasarkan mungkin kuota yang sudah diterima tahun sebelumnya dan lulusan-lulusannya, jadi dipertimbangkan untuk menambah kuota lagi. Dan artinya kan memang ada sebuah peningkatan ya di teknik industri Unsud sendiri atau mungkin di FT, bahwasanya dari kuota yang diterima pun kita udah tahu kalau misalkan kan di sebuah jurusan itu ya adanya sebuah peningkatan gitu. Dan teman-teman aku di teknik industri ya, keluarga besarku nggak tahu, keluarga besarku lah ya di teknik industri Unsud ya. Marilah kita sama-sama bangun teknik industri, lah kita kuatin pondasi lah buat depannya itu, biar budayanya tetap terlaksana, budaya tetap ditegakkan itu. Meskipun banyak masuk sini situ ya, jangan sampai budaya yang sudah ada ditinggalin gitu. Terus buat teman-teman KBMFT secara keseluruhan, meskipun kita anak ini ya di teknik di FT ya, teknik industri Unsud itu anak terakhir ya, jangan anggap remeh kami gitu. Kami ya keren gitu, sebenarnya kami itu keren meskipun banyak ini itu di belakangnya itu, tapi kami patut dipertimbangkan itu untuk mengikuti apapun itu. Itu paling Mas Rufan. Oke, mantap sekali pesan terakhirnya ya. Cukup banyak masukan buat teman-teman semua. Teknik industri Unsud ini gak bisa dipandang sebelah mata aja gitu. Betul. Oke. Mungkin dari aku kayak gitu sih, Bang. Kepoan-kepoannya aku nih buat nanya-nanya soal teknik industri mungkin sampai gini gitu. Ya berhubung karena waktu juga sih, Mas, gitu ya. Oke. Aduh, sorry aku orangnya seneng ngomong jadi banyak banget. Sebenarnya iya, soalnya aku juga satu orang yang seneng ngomong, cuman karena kita juga terbatasan waktu, jadi mau nggak mau harus sampai sini dulu. Nanti mungkin di lain waktu gitu ya. Atau mungkin kita bikin episode 2 kali ya, Mas Sulfan. Wah, itu bisa direncanakan lah nantilah itu ya. Oke. Diserahkan di belakang aja. Oke, siap. Oke, mungkin dari aku cukup segitu, Mas. Ya, kurang lebihnya juga mohon maaf kalau misalkan ada kata yang salah ya dari aku. Ya, juga di sini kan sebenarnya bikinnya baru gitu kan dari Kementerian Dalam Negeri gitu. Semoga ya didoakan saja, semoga si proker ini masih bisa lanjut gitu di kedepannya. Jadi ini kita, ya gimana? Ini menurut aku sebuah sorry motong tadi ya. Ini sebuah terobosan baru gitu. Di mana kita coba mengenalkan jurusan kita terhadap kepada KBMFT secara luas itu. Jadi aku applause untuk teman-teman Dagri, keren untuk tahun ini ya. Tepuk tangan ini. Dengeran gak ya? Intinya gitu lah. Nah, keren. Makasih udah ngatur gitu. Siap. Makasih juga nih buat waktunya gitu ya, walaupun tadi sebenarnya ada agenda gitu dari Mas ya. Iya betul. Biar ke sini gitu. Oke, mungkin dari aku gitu ya. Cukup mungkin aku mau dulu buat podcast ini. Nah, buat teman-teman semua yang sudah mendengar juga terima kasih, dan jangan lupa terus di like dan terus ditonton, disebarin juga ke yang lain. Oke. Sekian dari aku. Siap. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Zulfan dan kawan-kawan Dagri.